يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى المقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا امير النهي فلا اهلون أمر في قولنا منه ولا نعني يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سبحانك ربي فقد نبينا في حق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وببركته وبكم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة al-khamisatu wal ishruna maqalah yang ke-25 Ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum wa qalu asbahna mu'minina billahi. Ini maqalah yang ke-25 diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar ketika suatu hari menjumpai para sahabatnya gitu. Faqala kaifa asbahtum, kata Nabi, bagaimana kamu itu berpagi-pagi? Dakhaltu fi waqti sabah, kamu memasuki pada waktu subuh gitu. Jadi Nabi berjumpa kepada para sahabatnya. Nabi nanya sama para sahabat, bagaimana kamu berpagi-pagi ketika kamu memasuki waktu subuh, begitu kata Nabi. Faqalu asbahna, kata para sahabat jawab, asbahna aisirna bis sabah mu'minina billahi jalla wa ala. Kata para sahabat, mereka menjawab, kami berpagi-pagi ya Rasulullah, ya, mu'minina billah, mereka keadaannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jalla wa'ala yang maha besar dan maha tinggi. Nabi nanya sahabat pagi-pagi begitu, gimana ente kalau pagi-pagi itu? Ya, mereka jawab asbahna mu'minina billah. Itu kami beriman, kami berpagi-pagi keadaannya beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi tanya lagi, faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma alamatu imanikum. Nabi tanya lagi kepada para sahabat, kalau memang kamu itu beriman, apa tanda iman kamu? Begitu kata Nabi. Kalau sahabat jawab, nasbiru alal bala. Tanda iman kami ya Rasulullah, kami sabar di atas bala, ujian, cobaan, begitu. Jadi tanda mukminnya seseorang itu ketika Allah timpakan dia itu bala, ujian, cobaan, dia sabar. Itu tanda mukmin, tanda orang itu beriman, begitu. Kalau dia nggak sabar ketika terkena musibah, bala, ujian, cobaan, berarti dia belum beriman tuh sama Allah, gitu. Jadi tanda orang beriman, dia nasbiru alal bala, sabar di atas bala, ujian, cobaan, gitu. Baik itu ujian cobaan kematian, gitu ya, atau mungkin musibah yang lain, ya, kecelakaan, atau mungkin musibah ya sakit, gitu, atau mungkin musibah bala kayak kemarin apa namanya gempa bumi di Cianjur, gitu ya, siang-siang. Nah, mereka itu sabar. Ketika sabar di atas bala, ujian, cobaan, itu berarti dia beriman, gitu. Yang kedua, apa tandanya orang itu bisa beriman? Yang kedua tandanya adalah wa nashkuru ala raha. Kami bersyukur ya Rasulullah ala raha, ketika lapang, ketika dia punya keluasan dalam kehidupannya, gitu. Dia lapang, begitu ya, keadaannya lapang dalam kehidupannya, luas dalam kehidupannya, begitu. Dia syukuri itu, begitu. Dia punya rezeki uang, gitu. Dia punya rezeki makanan, minuman, begitu. Dia punya rezeki misalnya sehat. Jadi yang namanya rezeki itu nggak berupa uang aja, sehat juga rezeki. Kita bisa ibadah tuh, rezeki masya Allah itu, bisa ibadah. Makanya kan rezeki ada rezeki jasmani, sehat walafiat, ada rezeki rohani. Rezeki rohani contohnya apa? Iman sama Islam. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan, gitu. Coba kalau orang nggak beriman, iman kan artinya percaya. Kalau nggak percaya dalam hatinya sama Allah, dia nggak bakalan sholat isya. Kalau nggak yakin sama Allah, dia nggak bakalan ngaji, begitu. Karena iman itu al-yaqinu kullu. Iman itu yakin secara totalitas, begitu. Jadi kalau di hatinya nggak yakin, ya dia nggak bakalan mengerjakan perintah Allah, gitu. Sama kayak kita, kalau nggak yakin sama orang, kita kan bakalan ingkar sama dia, nggak percaya sama dia, begitu. Karena di hati kita nolak, nggak yakin sama dia, begitu. Nah, ini tanda iman, ya. Sahabat bertanya, kami sabar di atas segala. Yang kedua, kami syukur di atas lapang, ketika Allah berikan keluasan dalam kehidupannya, begitu. Kita bersyukur. Jadi nikmat yang paling besar iman Islam. Itu kita syukurin banget itu. Ya, berapa banyak orang yang enggak Allah berikan nikmat iman sama nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar sekali, nikmat iman sama Islam. Gitu. Ya. Kalau dia nggak punya ya iman
di hatinya, Islam di hatinya, ihsan di hatinya, berarti dia kufur tuh. Ingkar sama Allah. Yang ketiga, tanda iman kamu ya, wa nardha bil qada'i, kami ridho, senang, rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Memang sebetulnya yang namanya takdir itu semua takdir mubrom, ya, artinya semuanya udah keputusan Allah, begitu. Makanya kalau Jabariyah mereka mengatakan ya kita seperti wayang, kita berbuat baik, kita berbuat jelek, begitu ya, itu udah gerakan Allah. Itu kalau kata Jabariyah gitu. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak kan? Ya, kalau baik itu dari Allah, ya. Kalau misalnya jelek itu dari kita sendiri, perbuatan kita sendiri, gitu. Ya. Adapun nanti takdir mu'alaq yang masih bisa diusahakan, diikhtiarkan, itu mah buat kita aja, gitu. Tapi sebetulnya pada sebenarnya ya takdir itu milik Allah semuanya, takdir mubrom, kita mau wayang aja udah, begitu. Maka orang kalau lagi misalnya dia penutup sambutan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kami pribadi, begitu ya, itu. Nah itu namanya kita ta'aduban, ada adab sama Allah, gitu. Kalau misalnya kita kata yang benar dari Allah, yang salah juga dari Allah, lah jangan, kita nggak punya adab namanya, begitu. Sebetulnya memang yang namanya khair, kebaikan, yang kedua namanya syar, keburukan, itu dari Allah semuanya, dari Allah, gitu. Cuma kita jadi bisa nggak gitu kita melakukan yang baik-baik terus, yang jahatnya ditinggalin, gitu. Jadi kita Allah berikan gitu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kita itu ada yang namanya fujur, sifat zalim, ada sifat yang namanya takwa, gitu. Tergantung kita tuh yang akan menyetirnya. Apakah kita setir buat kebaikan terus sampai kita meninggal? Apakah kita setirnya itu keburukan terus sampai kita meninggal? Na'udzubillah, begitu. Jadi Allah berikan di hati kita itu ada fujur, ada takwa, gitu. Tergantung kitanya. Nah makanya kalau kita dicas terus dalam kebaikan, mengkaji ilmu Allah, begitu kan ya, dekat sama orang solihin, begitu, ibadahnya rajin, nah insya Allah itu yang namanya keburukan, hawa nafsu akan hilang, begitu. Jangan kita turutin hawa nafsu, gitu. Jadi seperti anak kecil yang ingin disapih, itu harus memang kita tegas, gitu. Kalau kita nggak tegas, tuh anak terus mau menyusup sama ibunya, begitu. Makanya ditegasin, disapih supaya dia berhenti menyusup. Begitupun hawa nafsu kita. Jadi kalau hawa nafsu kita turutin terus, itu kita akan ngikut tuh. Jadi budak hawa nafsu namanya kita. Budak dunia, budaknya setan, begitu. Kita ngikutin hawa nafsu terus harusnya, gitu. Maka harus kita berhentiin tuh. Kita berhentiin ya sedikit-sedikit, ya nanti akan secara totalitas keburukan itu akan hilang, yang ada kebaikan, begitu. Jadi kita wa nardha bil qada, kita ridho, kita senang, kita rela dengan qada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kadang-kadang kan orang begini ngomongnya, ya gua mah emang takdirnya begini dah, gitu, mau diapain maksudnya. Itu masalah Allah, begitu ya. Ya karena dia nggak mau apa, nggak mau maksimalkan kebaikan pada dirinya, gitu. Jangan ngomong begitu, gitu.
Iya, kadang-kadang kita suka ngomong gitu, ya gue memang ditakdirin begini, ya mau apa lagi bisa? Karena dia nggak ada usaha tuh, nggak ada memaksimalkan, mengoptimalkan gitu potensi-potensi kebaikannya gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Jadi kata Nabi, apa tanda iman kamu? Pertama, dia sabar di atas bala, ujian, cobaan. Yang kedua, dia bersyukur pada waktu lapang. Yang ketiga, dia rela dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga itu ada di hatinya, maka dia terus masuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu harus kita terapkan dalam hati kita begitu. Berikutnya, faqala alaihi salatu wassalamu antumul mu'minuna haqqan. Kata Nabi, kalau begitu kamu menjadi imannya yang sebenarnya tuh. Orang-orang yang beriman sebenarnya, yang sejatinya beriman seperti itu. Wa rabbil ka'bati, dan demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, begitu. Jadi kita tanamkan dalam hati kita sabar di atas bala, syukur ketika kita lapang, begitu. Kita Allah berikan sehat, Allah berikan rezeki, bisa nafkahin istri, anak kita sehat semuanya, begitu kan ya. Kita redha sama Allah dengan hukum Allah, jangan ngeluh mulut. Apalagi izharut tahassub, menampakkan penyesalannya sama orang, jangan kita ngadu. Waktu itu kan pernah ngebahas ya, kita curhatnya sama Allah, jangan curhatnya sama siapa? Sama manusia, begitu. Curhatnya sama Allah. Nah, makanya di sini qala ba'dul arifina, berkata sebagian ulama al-arif billah. Jadi kalau ulama al-arif billah, dia mah enggak ngarepin pahala sama Allah. Ibadahnya udah semata-mata karena Allah, begitu. Ya. Ibadahnya bukan karena takut sama nerakanya Allah. Ya udah, ibadahnya semata-mata karena Allah, begitu. Itu namanya al-arif billah. Nah, kata ulama al-arif billah, as-sabru thalathu maqamatin. Sabar itu ada 3 maqam, 3 level yang namanya sabar. Gitu. Nah, sabar kita ada di level mana nih? Gitu. Yang pertama ini tarkus syakwa wa hiya darajatut tabi'ina. Yang pertama ini sabarnya, kata ulama arifin ya, meninggalkan yang namanya syakwa. Syakwa ini artinya pengaduan, begitu. Wahia darajatut tabi'in, dan itulah derajatnya para tabi'in gitu. Jadi derajatnya para tabi'in, tingkat kesabarannya itu dia tarkus syakwa, meninggalkan yang namanya pengaduan gitu ya, sama orang adu begitu tentang kehidupannya, saya begini, saya begitu gitu ya, curhat dan ceritanya tuh. Nah, tabiin gak pernah kayak gitu tuh. Iya, udah lepas aja curhatnya sama Allah. Jadi kalau kita udah meninggalkan yang namanya pengaduan, berarti kita udah nyampe makomnya makom tabiin. Levelnya kita level tabiin. Usahakan itu. Jangan kita pesimis, Ustaz gimana sih? Ya, kalau tabiin itu mantap dia keimanannya. Kalau kita masih imannya setipis kulit bawang gitu ya, jangan, kita usahakan gitu. Yang kedua ini makomnya atau levelnya waridho bil makdur, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya, alhamdulillah ya. Makanya kalau untuk urusan kita yang namanya kekayaan atau harta, kita lihatnya yang bawah, yang derajatnya lebih susah dari kita. Jadi kita bisa sadar, bisa introspeksi diri kita, begitu kan ya. Ya, kita masih alhamdulillah masih punya rumah, masih bisa makan. Coba lihat tuh yang nggak punya rumah gitu.
ya, kemudian sehariannya juga belum tentu rezekinya, uangnya, makannya, minumnya gitu. Jadi kalau untuk urusan harta kita lihat yang paling bawah gitu. Kalau untuk urusan ketakwaan kita lihat yang paling lebih dari kita, kesolehannya, ketakwaannya gitu. Supaya kita itu ada rasa gibtoh, iri sama dia gitu. Saya pengen kayak dia tuh soleh banget, akhlaknya baik, ibadahnya rajin begitu. Nah itu nggak apa-apa kita iri sama orang yang kayak gitu tuh, yang takwanya lebih dari kita gitu. Kita temen gitu namanya gitu. Jadi sehingga di hati kita itu ya tidak ada hubud dunia gitu. Kalau kita berkaca sama orang yang lebih kaya dari kita, yang ada nanti terikut hawa nafsu kita gitu, sehingga terus gitu hawa nafsu kita ingin ikuti dia ya, sehingga sholat fardu ditinggalin, ngaji ditinggalin, semuanya begitu. Nah jadi level yang kedua ini kata ulama arifin adalah waridha bil maqdur ya, dia senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nyesal, jangan. Dulu ngapa gua kagak ngaji ya? Dulu ngapa gua nggak berbuat baik, nggak usaha? Jangan kan? Jalanin aja lah kita. Ya, jalanin aja. Yang penting ibadah maksimalin terus, gitu kan ya. Ya sabar di atas cobaan, ya syukur di waktu ada rizki, ya dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai nyesel kita. Dia enak, kaya, punya mobil, punya apartemen, punya kontrakan, kerjaannya bagus, gitu jangan. Berarti dirinya dia dari itu tuh sama hukum Allah. Ya, hati kita. Berikutnya adalah itu namanya ketika dia ridho dengan takdir Allah, wahiyya darajatuz zahidin. Dia termasuk derajatnya, levelnya orang-orang zuhud. Gitu. Jadi levelnya orang-orang zuhud, tingkat kesabarannya dia ridho sama takdir Allah, nggak nyesel keadaannya gimana pun juga begitu. Udah jalanin aja perintah Allah gitu. Jangan ngoyo-ngoyo banget bentuknya begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal mahabbatu lil ibtila, dia cinta, suka dengan ujian. Nah ini kalau orang udah cinta sama ujian cobaan, wahiyya darajatus siddiqin, dia termasuk derajatnya orang yang jujur siddiq gitu. Jadi ada sabar tingkat tabiin, ada sabar tingkat zahidin, ada sabar tingkat siddiqin gitu. Jadi kalau orang yang sabar yang tingkat para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dia tadi tuh mahabbah lil ibtilah, cinta sama diuji sama Allah. Apa diuji lagi sama Allah? Sabar nggak kira-kira begitu? Iya, gitu. Nah, itu derajatnya sedikit kayak gitu tuh. Maunya diuji terus. Gitu. Jadi lihat luwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah ciptakan dinamika kehidupan dan kematian itu supaya Allah coba itu. Lihat luwakum ayyukum, ya mana-mana kamu ya ahsanu amala, yang amalnya itu lebih baik begitu. Kita kan kalau sekolah diuji itu ada ujian hariannya, ulangan hariannya, ada ulangan tengah semesternya, ada ulangan akhir semesternya, diuji tuh begitu. Jadi kalau ada orang cinta sama diuji sama Allah begitu, itu berarti derajatnya derajat yang sedikit, dia mampu nggak menjalaninya begitu. Memang ada aja. Jadi ujian yang sangat berat itu ujian para nabi. Iya, kalau kita nggak seberapa ujiannya begitu. Para nabi yang sangat berat sekali ujiannya begitu. Taruhannya nyawa begitu. Itu hadirin sekalian. Jadi hadis ini ya, yang pertama Nabi tanya tentang para sahabat, bagaimana kamu berpagi-pagi? Kata para sahabat, ya Rasulullah, saya berpagi-pagi keadaannya gimana sama Allah?
Nabi tanya lagi, apa tanda iman ente? Tanda iman saya, kata para sahabat, kami sabar di atas bala, kami bersyukur di atas waktu lapar, kami ridho dengan qada Allah. Begitu. Nah, sampai di sini ya Nabi memberikan penekanan kalau begitu itulah iman yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelasin lagi sama ulama arifin ya bahwa yang namanya tingkat sabar itu ada 3. Ada sabar levelnya para tabiin, tadi itu meninggalkan yang namanya curhatan sama orang sesama manusia, jangan dah curhatnya sama Allah. Levelnya yang kedua level sabarnya zahid, zuhud, orang-orang zuhud. Jadi level sabarnya orang zuhud itu adalah tadi dia ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga ini sabarnya tingkat sedikit, dia mau cinta dengan diuji terus sama Allah, begitu. Selesai dia tetap imannya nggak turun, gitu. Terus meningkat, gitu. Nah namanya itu sabarnya level sedikit, gitu. Kita kadang-kadang baru diuji nggak makan seharian aja udah blingsatan, gitu. Gimana nih ya Allah nggak bisa makan, ya, istri nggak bisa makan, anak nggak bisa makan. Ya, ya kita tetap aja keimanan kita nggak luntur begitu sekali. Nah berikutnya fafil hadisi, dalam hadis ubudillah ala ridha fa illam tastati fa fi sabri ala ma takrahu khair katsir. Dalam hadis sembahlah kepada Allah, kita nyembah sama Allah jadi itu hati kita. Tasawuf Isya tadi itu jangan ada paksaan, senang sama Allah gitu. Baik lantas tadi tapi sabri. Kalau emang nggak ada ridho di hati kita, maka kita dengan sabar jalani. Sholat subuhnya begitu. Ya, dia misalnya kalah nih, kayak sama tidur begitu kan. Ibadahnya kalah tidur gitu. Kalah bola gitu. Tidur malam bisa jam 1, jam 2, jam 3 udah subuhnya bablas pasti, pasti bablas begitu. Nah kita jalan itu dengan sabar ibadah tadi ya. Harapan kita, cita-cita kita pengen kayak dia tuh udah pada haji, pada punya rumah semuanya begitu kan ya, kita jalan dengan sabar, dengan usaha gitu. Jadi kalau enggak, kata Nabi, kalau ibadah sama Allah itu harus dengan ridho. Kalau nggak bisa ridho dengan sabar, begitu. Karena sabar tadi levelnya ada 3. Gitu. Berikutnya adalah, tapi sabri ala ma taqrahu khairut katsir. Jadi kalau emang nggak mampu kita ridho menyembah Allah, ibadah kepada Allah, maka dengan sabar ala ma taqrahu, atas apa yang kamu nggak sukai gitu. Coba kalau kita bangun malam kayak berat rasanya gitu, itu kan hal yang kita nggak sukai gitu. Pengennya kita tidur aja udah nyenyak begitu ya, paling bangun cuma kencing doang udah gitu ya, tidur lagi. Nah maka dengan sabar tadi, apa yang kita nggak sukai itu sabar, itu khairul katsir, itu banyak kebaikannya begitu. Nah, kita malam minggu ngaji, ya Allah, malam minggu ngaji ada orang libur apa malam minggu ngaji begitu kan ya. Waktu kita hiburan sama ini sama anak gitu, jalan-jalan kita ngaji gitu. Nah ini kita jalan dengan sabar gitu kan ya. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini sampai terakhir. Allahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanda aku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita
Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita dan Islam kita, dicukupkan rezeki kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah cukupi rezeki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak turunan kita semua cucu ya cicit Allah Subhanahu wa taala jadikan yang putra-putri yang saleh dan salihah. Di hari ini wa ala kulli salihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, apakah sekarang ini buat pasar? Mudihan, Partiran yang itu jaki, katanya matanya udah dia sakit. Partiran. Kita doakan untuk Pak Mudiran ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiatkan jamaah kita yang rajin. Beliau tuh rajin puasa katanya. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan, afiatkan. Amin. Bisa kembali beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min yaqini ma tahawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah.